Baik, perkenalkan nama saya Nindya Putri Maharani dengan 123200019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalani kerja praktik pada program studi independen di PT Marka Kreasi Persada atau Altera Academy. Table of Contents. Yang pertama, deskripsi perusahaan Altera Academy. Yang kedua, job description. Yang ketiga, aktivitas harian dan mingguan selama mengikuti studi independen. Yang keempat, permasalahan dan solusi yang saya hadapi selama program MSIB ini. Yang kelima, ada produk KP atau produk hasil dari Capstone Project. Yang keenam, relasi. Yang ketujuh, pengetahuan dan keterampilan. Yang kedelapan, pengalaman menarik. Baik, selanjutnya ada deskripsi perusahaan dari Altera Academy atau ALTA yang merupakan anak perusahaan dari PT Marka Kreasi Persada. Ini merupakan sebuah platform akselerasi karir di bidang tech atau teknologi yang membantu para talent potensial untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka dan membantu organisasi di Indonesia untuk mendapatkan talenta yang terbaik untuk organisasi mereka. Selanjutnya, kantor Altera Academy berada di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada visi misi perusahaan. Visi Altera Academy adalah melihat lebih banyak lagi putra-putri Indonesia menjadi tech profesional atau tech entrepreneur bertaraf global. Selanjutnya, misi Altera Academy yaitu yang pertama, memberikan pendidikan tech yang berkualitas bagi siapapun orang Indonesia tanpa memperdulikan latar belakang mereka, baik itu lokasi, sosial ekonomi, ataupun pendidikan. Yang kedua, mencetak lulusan-lulusan terbaik yang dihormati di bidangnya. Dan yang ketiga, menjadi salah satu sumber referensi untuk perkembangan dan pembelajaran teknologi di Indonesia. Selanjutnya, job description. Dalam hal ini, apa yang saya dan tim kerjakan selama Capstone Project. Yang pertama, menentukan requirement analysis. Di sini kami menentukan kebutuhan untuk website yang akan kami bangun berdasarkan tema dari Altera Academy. Yang kedua adalah desain. Desain dalam hal ini adalah bagaimana desain alur program atau alur sistem dalam bentuk UML seperti sequence diagram, kemudian activity diagram ataupun use case diagram. Dan yang ketiga, di sini ada development. Di sini adalah tahap implementasi dari desain alur program yang telah dibuat sebelumnya ke dalam kode pemrograman bahasa JavaScript dengan library React.js. Yang keempat, mencari solusi pemecahan masalah. Ketika selama pembangunan atau rancangan Capstone Project, kami menemukan masalah, di sini kami harus bisa mencari solusi dari kendala-kendala yang kami hadapi. Dan yang kelima adalah testing website. Di sini kami lakukan dengan cara black box testing untuk memastikan apakah website sudah berjalan sesuai yang diinginkan dan berjalan sesuai dengan requirement analysis yang sudah ditentukan di awal. Selanjutnya ada aktivitas yang dilakukan. Di sini ada aktivitas harian. Setiap hari kami belajar mandiri untuk mempelajari materi dari e-learning alta.id. Di sana ada materi dalam bentuk PPT dan juga di sana kami menyimak video penjelasan dari mentor dan di akhir ada pengerjaan untuk soal pilihan ganda. Untuk aktivitas mingguan, di sini ada live session dilakukan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan durasi 2,5 jam bersama mentor. Di sana mentor menjelaskan materi dan juga di sana kami sharing ketika ada pertanyaan atau yang belum kami mengerti. Dan untuk aktivitas mingguan ada tugas praktikum. Dalam hal ini kami mengerjakan tugas berdasarkan materi selama 1 minggu dan dikerjakan dalam bentuk pemrograman atau di sini kami coding. Dan selanjutnya ada aktivitas lainnya, ada mini project yang dikerjakan secara individu selama kurang lebih 2 minggu. Dan setelah mini project selesai, kami mengerjakan capstone project
dikerjakan secara berkelompok dengan tema yang diberikan dari Altera Academy. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi, permasalahan individu seperti materi yang kurang lengkap dari alta.id, kemudian tugas yang banyak namun waktu yang terbatas, kemudian kesulitan belajar sendiri, dan juga bagaimana di sana saya menemukan materi yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Untuk permasalahan kelompok, di sini ada komunikasi antar kelompok yang kurang, anggota kelompok yang hilang, dan juga kurangnya kerjasama antar tim. Kemudian solusi permasalahan individu di sini ada mencari materi tambahan dari sumber lain seperti dari website dan juga Google. Kemudian mengerjakan tugas setiap hari agar tidak terpaku dan mepet dengan deadline. Kemudian meminta penjelasan dari mentor secara pribadi dan juga mempelajari materi dengan baik dan bertanya jika belum paham. Solusi permasalahan kelompok di sini membuat grup WhatsApp dan juga Discord untuk berdiskusi. Kemudian saling peduli dengan teman sekelompok jika ada yang menghilang atau merasa kesulitan. Dan selanjutnya ada membagi tugas lebih detail agar setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya produk KP atau hasil caption project yang kami kerjakan yaitu menghasilkan website gym membership system untuk sisi admin. Di sini ada landing page, kemudian ada login, ada dashboard, kemudian manage membership, manage online class dan offline class, kemudian ada transaction history, kemudian ada booking class untuk online dan offline, manage customer, dan juga manage admin. Untuk selanjutnya ada relasi, di sini ada Mas Alvin Miftah sebagai mentor kelas B untuk landing pad front end React.js, kemudian ada rekan saya untuk caption project ada Rizal Fadilah, Rizka Amelia, Norman Jaya Perlaga, dan juga Nurul Azhar. Untuk selanjutnya ada pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan selama mengikuti program studi independen 6 bulan di Altera Academy. Yang pertama, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim. Yang kedua, mampu menerapkan proses pengembangan software dengan menggunakan Visual Studio Code dan juga GitHub. Yang ketiga, mampu menulis kode HTML dan juga CSS. Yang keempat, memahami dan mampu menulis kode bahasa pemrograman JavaScript. Yang kelima, memahami fundamental library React.js yang mencakup JSX, komponen, procs, tab, dan juga event handling. Kemudian bagaimana menggunakan React.js untuk membuat single page application. Yang keenam, memahami fundamental arsitektur RESTful API dan juga menerapkannya pada pengembangan website sisi front-end. Dan yang ketujuh, memahami cara deployment aplikasi agar bisa diakses secara online dengan Vercel ataupun Netlify. Dan yang terakhir adalah pengalaman menarik yang saya dapatkan adalah di program studi independen saya diajarkan oleh mentor yang berpengalaman di bidang React.js atau front-end engineering. Kemudian saya mendapatkan soft skill dan juga hard skill baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan, seperti saya bisa membuat website front-end dengan library React.js, dan juga saya mendapatkan soft skill bagaimana manajemen waktu dan juga membuat CV. Dan yang terakhir, saya mendapat relasi baru karena selama program ini saya bertemu dengan rekan dari daerah yang berbeda dan juga universitas yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.